Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang semoga Allah merahmati ayah bunda semuanya. Siapa di antara ayah dan bunda yang punya cita-cita atau keinginan mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha? Dan siapa di antara ayah bunda yang menginginkan dan punya cita-cita putra-putrinya bukan hanya bisa membahagiakan di dunia saja, tapi juga bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita di yaumil akhir nanti. Dan siapa di antara ayah dan bunda yang mempunyai cita-cita, keinginan menyaksikan anak-anaknya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, bisa menghafal dan menguasai hadis, dan juga bisa menguasai bahasa Arab. Dan siapa juga di antara ayah dan bunda yang mempunyai keinginan ingin melihat putra-putrinya memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ayah dan bunda, insya Allah, apa yang menjadi cita-cita dan menjadi harapan ayah dan bunda terhadap putra-putrinya, itu yang nantinya insya Allah akan putra-putri ayah bunda dapatkan ketika mereka belajar di Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis. Karena di pesantren ini atau di Ma'had ini mereka akan belajar dari apa-apa yang tadi sudah disebutkan di atas. Semoga pesantren ini bisa menjadikan solusi dan menjadi harapan besar ayah dan bunda untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan besar dari ayah bunda semuanya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ayah dan bunda harus memasukkan putranya ke Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis? Alasan yang pertama adalah Ma'had ini bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman para salaful ummah. Yang kedua, Ma'had ini mempunyai program yang berkesinambungan, terpadu dan tuntas selama 6 tahun, yang terdiri dari 3 tahun pertama adalah untuk tingkat SMP dan akan dilanjutkan 3 tahun kedua untuk tingkat SMA. Untuk menghasilkan output santri yang berkualitas, minimal menghasilkan 3S, siap guna, siap pakai, dan siap bermanfaat. Yang ketiga adalah, konsepnya adalah memadukan 3 kurikulum untuk menghasilkan santri unggulan dengan program skala prioritas. Yang pertama adalah memadukan kurikulum diniyah, yang kedua adalah memadukan kurikulum Diknas, dan yang ketiga adalah memadukan dengan kurikulum life skill. Dalam penerapannya, ketiga kurikulum ini akan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan tuntas. Maksudnya apa skala prioritas dan tuntas? Kami akan bahas. Yang pertama menyangkut dengan program pendidikan diniyah. Contohnya adalah untuk diniyah, insya Allah anak-anak kita ketika belajar di Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis akan menguasai, yang pertama adalah penguasaan Al-Quran 30 juz, yang kedua bahasa Arab, kemudian yang ketiga adalah akidah, fikih, dan juga untuk pembelajaran diniyah yang lainnya. Ketika kita berbicara masalah program diniyah ini, contohnya adalah pembelajaran Al-Quran. Ketika kita berbicara masalah pembelajaran Quran, maka yang disebut dengan pembelajaran kurikulum tuntas adalah ketika putra kita atau santri-santri yang belajar di Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis ini, mereka bisa menyelesaikan hafalan 30 juz sesuai dengan yang telah ditargetkan. Jadi ketika kita berbicara masalah Quran, maka yang disebut dengan tuntas adalah mereka bukan hanya menghafal, tapi bagaimana nanti ke depan mereka pun juga bisa mengajar dan juga bisa mengamalkannya. Pun juga begitu dengan bahasa Arab. Ketika disebut dengan program tuntas, adalah ketika mereka bisa menguasai bahasa Arab, bukan hanya secara lisan, tapi juga bisa menguasai secara tulisan. Disinilah yang harus diketahui oleh ayah dan bunda. Program skala prioritas adalah
Tidak akan pernah mungkin putra-putri kita selama 3 tahun bisa menguasai semuanya. Misalnya Quran, bahasa Arab, fikih, dan yang lainnya. Maka disinilah pembelajarannya sesuai dengan kurikulum tuntas dan juga skala prioritas adalah misal untuk 3 tahun pertama. Maka kita akan membagi 3 tahun pertama, contohnya adalah santri-santri yang belajar di Hamalatul Quran wal Hadis ini, mereka wajib menguasai Al-Quran 30 juz dulu di 3 tahun pertama. Yang kedua untuk diniyah adalah mereka bisa menguasai bahasa Arab. Contoh yang lain adalah ketika kita berbicara masalah kurikulum diniyah untuk masalah fikih misalnya. Tidak akan pernah mungkin anak-anak kita selama 3 tahun bisa menguasai kitab fikih yang tebalnya seperti ini. Maka kenapa dari awal misalnya yang harus dikuasai adalah Al-Quran dan bahasa Arab? Karena tidak akan pernah mungkin mereka bisa memahami kitab-kitab ulama kalau mereka tidak menguasai yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah bahasa Arab. Karena kitab-kitab ulama semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Ketika kita berbicara masalah fikih contohnya, tadi kami sudah bahas tidak akan pernah mungkin anak-anak kita bisa menguasai dalam 3 tahun ini kitab-kitab ulama fikih yang tebalnya seperti ini. Maka pembelajaran skala prioritas di sini adalah santri akan belajar adalah semua ilmu yang nantinya pasti akan diketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misal ilmu fikih. Yang biasa diketemui dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah bab toharoh, bab wudu, kemudian tayamum, dan yang kedua adalah yang pasti akan dipraktekkan dan juga diamalkan adalah untuk bab sholat. Maka disinilah untuk fikih ini skala prioritasnya adalah yang pertama adalah apa yang akan mereka belajar adalah apa yang nantinya akan banyak diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bab fikih ini untuk 3 tahun pertama ini kami batasi mereka belajar misalnya sampai dengan bab janayah, yaitu bagaimana mereka bisa mengurusin jenazah. Jadi ada harapan besar adalah lulusan-lulusan dari Hamalatul Quran wal Hadis betul-betul ketika mereka sudah selesai lulus dari Ma'had ini, mereka ketika misalnya ada saudara, orang tua atau tetangga yang meninggal, mereka langsung aktif, mereka langsung bisa mengurusin jenazahnya, bahkan mensolatkan dan juga mengurus yang lainnya. Maka disinilah adalah pembelajaran ini kita sesuaikan dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berbicara masalah Diknas, ini yang harus diketahui oleh ayah dan bunda. Kami Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis telah memutuskan untuk Diknas ini kami tidak memilih untuk PKBM atau mengambil ijazah paket. Alhamdulillah biiznillah kami telah bekerja sama dengan salah satu sekolah unggulan dan sekolah yang bertaraf nasional dan juga berstandar ISO. Jadi anak-anak santri kita yang belajar di sini akan mendapatkan beberapa ijazah. Yang pertama adalah ijazah pesantren. Yang kedua adalah ijazah Diknas. Nah, ini yang harus diketahui adalah lulusan Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis akan mendapatkan ijazah resmi dari Diknas dan akan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah yang berstandar nasional dan berstandar ISO, yaitu alhamdulillah kita telah bekerja sama dengan sekolah Smart Excellencia Dompet Duafa Parung. Jadi hari Senin sampai hari Jumat mereka akan belajar idiniyah dan Diknas ini akan ditempatkan di hari Sabtu. Jadi mereka tetap untuk Diknas ini akan belajar matematika, bahasa Indonesia yang lainnya. Hanya yang membedakan adalah contoh untuk matematika. Tidak semua pembelajaran matematika ini akan mereka dapatkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam prakteknya adalah untuk matematika contohnya. Mereka akan mempelajari adalah ilmu-ilmu yang nantinya pasti akan dipraktekkan atau akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah
Kalau kita berbicara masalah ilmu berhitung, maka santri-santri ini wajib berhitung. Karena apa? Karena mereka inilah yang nanti akan kita siapkan menjadi generasi-generasi pemimpin masa depan. Di tangan-tangan mereka inilah nanti mereka akan mengubah Indonesia ini, dunia ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Yang ketiga adalah konsep pendidikan di Hamalatul Quran wal Hadis ini adalah memadukan kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum life skill. Jadi pembelajaran di sini yang harus diketahui oleh ayah dan bunda adalah yang pertama, ada yang nanti sifatnya hanya untuk sekedar diketahui dan ada yang nanti sifatnya harus dikuasai. Mungkin untuk di lembaga-lembaga yang lain, mohon maaf, itu ya, ada yang pembelajaran-pembelajaran itu sifatnya ekstrakurikuler. Tapi kalau untuk di Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis, di sini tidak ada ekstrakurikuler, yang ada adalah kurikulum yang kita sudah tetapkan. Artinya apa? Setiap santri wajib untuk ikut program itu. Contohnya adalah yang pertama pencaksilat. Pencaksilat ini adalah mereka santri-santri kita harus belajar pencaksilat. Kenapa? Karena dari pencaksilat inilah banyak manfaat yang akan mereka dapatkan. Tapi skala prioritas pembelajaran kita, mereka bukan hanya sekedar untuk olahraga atau untuk menjaga diri. Tapi target kedepannya adalah, kenapa harus belajar Pancasilat? Target utamanya adalah yang pertama, mereka bisa jadi atlet. Atau yang kedua, kita persiapkan mereka kedepannya bisa menjadi seorang pelatih. Yang kedua, contohnya adalah yang akan dikuasai dan dipelajari oleh anak-anak kita adalah dunia IT. Kenapa anak-anak kita, santri-santri kita, atau kita sebagai pesantren harus upgrade ilmu, harus menguasai tentang IT? Karena sekarang mau suka ndak suka, generasi kita, anak-anak kita itu berbeda dengan generasi kita. Dulu waktu kita masih muda atau mungkin masih kuliah, kita belum ketemu dengan dunia media sosial dan yang lainnya, laptop dan yang lainnya, seperti apa yang sudah dialami oleh anak-anak kita. Sekarang bagaimana? Anak-anak kita sudah sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena mereka sudah kecanduan dalam tanda kutip dengan hal-hal yang negatif dari perkembangan dunia teknologi ini. Maka santri-santri kita ini harus mereka belajar, harus mereka menguasai agar mereka ke depannya bisa lebih bijak untuk lebih memaksimalkan potensi yang mereka bisa dapatkan dengan dunia IT. Karena pada hakikatnya adalah dunia IT ini bisa memberikan 3 dampak sepertinya. Yang pertama bisa memberikan amal jariah, yang kedua bisa memberikan dosa jariah, dan yang ketiga juga bisa menghasilkan finansial atau uang. Maka disinilah anak-anak kita harus belajar tentang IT. Agar IT inilah ketika pondasi agamanya kuat, maka IT inilah yang nanti mereka akan manfaatkan dengan yang jauh lebih baik lagi. Maka di sini bisa dijelaskan untuk pembelajaran IT itu nanti secara tahapannya adalah itu sangat banyak. Tapi secara singkat kami akan jelaskan. Itu tahapannya nanti dari komputer dasar, dari layout, kemudian nanti belajar tentang multimedia, desain grafis. Jadi bagaimana nanti anak-anak kita ke depan bisa membuat spanduk, bahkan nanti ke depan mereka bisa membuat editor video dan sebagainya. Agar inilah yang nantinya akan menjadi bekal. Ada harapan besar bagi kami, lulusan-lulusan dari Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis, ini minimal mereka tidak menghasilkan potensi. Yang pertama adalah mereka betul-betul siap berguna. Yang kedua adalah mereka betul-betul siap bermanfaat. Yang ketiga betul-betul mereka siap pakai. Jadi ketika ada pertanyaan dari kita sebagai orang tua, nah kalau kalian nanti sudah lulus dari pesantren, maka kalian mau kemana? Mudah-mudahan dengan ini anak-anak kita sudah bisa menjawab dan dengan pasti bahwa, Mak, aku kalau misalnya, atau Umi, Abah, kalau misalnya nanti aku sudah selesai Ma'had, maka aku akan melanjutkan ini, aku akan bisa jadi seperti ini. Jadi harapan besar kita adalah anak-anak kita itu betul-betul bisa bermanfaat, bisa menguasai ilmu dinia, ilmu diknas, ilmu life skill dengan betul-betul adab akhlak yang mulia. Maka inilah ayah bunda yang harus diketahui dan juga harus diputuskan. Alhamdulillah, biiznillah tahun ini ada kabar gembira untuk ayah dan bunda,
kami Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis di tahun ajaran 2023 dan 2024-2025 ini membuka kembali penerimaan santri baru untuk program Santri Unggulan dengan program kurikulum yang berkesinambungan dan tuntas yang insya Allah akan mulai dibuka di bulan ini. Dan kabar buruknya adalah kuotanya sangat terbatas, hanya 30 orang saja. Jadi silahkan ayah dan bunda bisa dipertimbangkan dan juga bisa diputuskan untuk segera mendaftarkan putranya untuk mendaftarkan diri ke Ma'had Hamalatul Quran wal Hadis. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan menjadi solusi daripada keraguan, daripada kegelisahan ayah dan bunda selama ini untuk mencari lembaga yang memang sesuai dengan visi dan tujuan daripada ayah dan bunda terhadap harapan besar kepada putra-putrinya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.